Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemarin ada pertanyaan mengenai apa itu idgham naqis atau idgham yang tidak sempurna. Kemarin dijelaskan di dalam pelajaran tajwid bahwa idgham ketika nun mati dan juga tiga tanwin, yakni fathah tanwin, kemudian kasrah tanwin, dan dhammah tanwin, apabila bertemu dengan huruf ya atau huruf wawu, maka disebut sebagai idgham naqis atau ghairu kamil, yakni idgham yang tidak atau kurang sempurna. Untuk mengetahui alasannya, terlebih dahulu kita flashback, mengulang kembali pelajaran mengenai ghunnah, mengenai dengung pada nun yang bertasydid, ini nun yang bertasydid, dan juga mim yang bertasydid. Ya, kita ingat-ingat dulu pelajaran tentang ghunnah pada dua huruf ini yang bertasydid, yakni nun bertasydid dan mim bertasydid. Ketika kita menjumpai huruf nun atau mim yang bertasydid, maka dibaca dengan berdengung, kurang lebih sebanyak 2 harokat. Ya. Coba kita baca contoh nun yang bertasydid pada surah Al-Kautsar ayat yang terakhir ini. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Di sini inna dibaca dengan berdengung, ya. Kemudian mim bertasydid. Kita ambilkan contoh pada surah Az-Zalzalah ayat ke-6. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Ya. Jadi mim bertasydid dibaca dengan dengung, ditekan sebanyak 2 harakat. Fa'amma, gitu ya. Jadi ini adalah ghunnah. Jadi kalau nun bertasydid atau mim yang bertasydid itu memang ditekan, ya, dibaca dengan ghunnah, dengan 2 harakat, ya, sepanjang 2 harakat. Ya, berbeda dengan tasydid-tasydid pada huruf-huruf yang lain, maka tidak dengan dengung. Kalau ini paham, maka kita masuk ke pelajaran idgham. Kemarin secara garis besar, ya, kita telah belajar mengenai idgham, yakni idgham apabila nun mati atau 3 jenis tanwin, yakni fathah tanwin, kasrah tanwin, dan dhammah tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham. Ya, ada 2 jenis idgham yang kita pelajari kemarin, yakni idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah, idgham masuk tanpa dengung. Hurufnya ada 2. Yang pertama huruf lam, yang kedua huruf ra. Ya. Contoh pada huruf lam kita ambilkan dari surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi nun ini, nun mati bertemu dengan huruf lam, ada tanda tasydid, ya. Nah, nun mati ini, bunyi nun mati hilang, seolah-olah ini tidak ada, langsung masuk ke lamnya, ya, seolah-olah nun mati ini tidak ada, ya. Seolah-olah begini, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Seolah-olah begini, itu maksud dari idgham. Nah, jadi nun mati ini seolah-olah hilang, langsung masuk ke lamnya. Ya, mudah-mudahan jelas ini. Kemudian
Idgham bila gunnah, ya. Idgham tanpa dengung yang kedua adalah ketika nun mati atau tiga jenis tanwin bertemu dengan huruf ra. Ya, sama seperti yang di atas tadi. Kita ambilkan contohnya dari surah Al-Alaq, ya. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Jadi langsung masuk ke ra-nya tanpa membunyikan nun matinya. Bukan an ra'a tapi ar-ra'ahu istaghna tanpa ada dengungnya, ya. Jadi seolah-olah begini ini. Ar-ra'ahu istaghna gitu ya. Seolah-olah demikian. Jadi seakan-akan nun mati ini menjadi tidak ada. Ya. Ini idgham bila gunnah, ya. Ini juga disebut idgham kamil bila gunnah. Idgham secara sempurna, ya, secara sempurna tanpa dengung, ya, tanpa dengung, ya. Karena kenapa disebut sempurna? Karena semua baik itu apa namanya sifat-sifat hurufnya, ya, sifat hurufnya, kemudian juga bunyi nun matinya itu melebur semua pada huruf lam atau huruf ro, ya, itu sempurna. Kemudian idgham yang kedua adalah idgham bi gunnah, idgham dengan dengung, masuk dengan dengung. Yang pertama adalah huruf nun, ya, huruf nun. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, di sini saya berikan contoh kasroh tanwin atau dhammah tanwin bertemu dengan huruf nun, maka diidghamkan, ya, diidghamkan dan disertai dengan dengung. Jadi masuk disertai dengan dengung. Kita contohkan dari surah Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin na'imah. Yawma idzin na'imah. Nah, itu ya. Dan ini sebenarnya ketika kita ingat kembali pelajaran gunnah tadi, yang namanya nun bertasydid itu memang dengung. Ya. Nun bertasydid itu memang dengung. Ya. Ketika ada nun bertasydid, maka memang dibaca dengung. Jadi memang ini sifat asal dari nun yang bertasydid. Ya. Paham nggih? Kemudian idgham bi gunnah pada huruf mim. Ya. Ketika nun mati atau tiga jenis tanwin, di sini saya contohkan dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim, maka masuk disertai dengan dengung. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. 'Abidum ma, ya. Ini didengungkan, ya. Maka kalau kita ingat kembali pelajaran tadi tentang gunnah ketika ada mim yang bertasydid itu asalnya ya dengung, ya. Sehingga ketika di sini di pelajaran idgham ini ada mim bertasydid memang asalnya ya dengung, ya. Ini adalah asal sifat mim yang bertasydid dibaca dengan dengung. Sehingga idgham bi gunnah pada huruf nun dan mim itu disebut idgham yang kamil juga, sempurna juga. Ya. Karena memang dia masuk, ya, masuk ke huruf idghamnya nun dan mim dan juga disertai dengung yang mana dengung itu merupakan sifat asli ketika nun dan mim ini bertasydid. Ya. Jadi tidak idgham pun, ya. Misalnya seperti ini kan tidak ada nun mati, tidak ada tanwin. Inna fa'amma, meskipun tidak ada nun mati ya tetap berdengung, sehingga aslinya huruf nun dan mim yang bertasydid memang dibaca berdengung, ya. Sehingga ini juga disebut idgham
kamil bihunnah, idgham yang sempurna dengan dengung. Nah, kemudian kemarin ini yang ditanyakan, kenapa idgham ya ketika nun mati atau fathah tanwin, kasrah tanwin, dhammah tanwin bertemu dengan wawu dan ya itu disebut idgham yang tidak sempurna, idgham naqis, tidak sempurna ya. Maka jawabannya karena idgham dengan huruf wawu dan ya ini itu tidak menghasilkan sifat aslinya 100%, gitu ya. Contohnya begini. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf wawu seperti pada ayat di surah Al-A'la ini. Wal akhiratu khairun wa abqa. Nah, wal akhiratu khairun wa abqa. Nah, berbeda dengan idgham pada lam dan ra yang mana di sini langsung melebur, yakullahu ini arra'ahu langsung melebur. Kalau ini itu masih menyertakan suara gunnah ya. Jadi bukan wal akhiratu khairu wa abqa, tetapi khairu wa abqa, gitu ya. Padahal wawu yang bertasydid itu bukan sifatnya berdengung ya. Berbeda dengan nun dan mim yang bertasydid itu memang kalau ditasydidkan itu memang suaranya dengung. Kalau ini sebenarnya wawu ya yang ditasydidkan dan ya yang ditasydidkan itu sebenarnya dibacanya kan tidak berdengung ya. Tidak berdengung, aslinya tidak berdengung. Seolah-olah begini. Nah, misalnya ini saya ganti harokatnya ya dengan dhammah. Nah, ini kan aslinya kalau demikian itu tidak berdengung. Wal akhiratu khairu wa abqa, gitu ya. Nah, sementara di idgham ketika bertemu huruf wawu dan ya ini justru didengungkan. Nah, maka disinilah letak ketidaksempurnaannya, ketidak 100%-annya itu di sini. Jadi masuk tapi masih disertai dengan dengung yang mana itu bukan sifat asli dari wawu yang bertasydid atau ya yang bertasydid. Itu ya. Nah, sekarang yang ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sama, aslinya ya yang bertasydid itu kan tidak didengungkan. Ya, aslinya tidak didengungkan. Ini misalnya saya ganti harokatnya menjadi begini. Nah, maaf. Menjadi begini. Nah, khayrayyarah aslinya begitu harusnya, tetapi ternyata di dalam bacaan idgham ya itu justru tidak hanya masuk ya, tidak hanya masuk saja tetapi masih disertai dengan dengung, yang mana dengung itu bukan sifat asli dari ya yang bertasydid, gitu ya. Nah, sehingga kesimpulannya idgham ya itu kalau mau kita sempurnakan pembagiannya ya itu ada idgham kamil bila gunnah, idgham yang sempurna tanpa dengung, yaitu ketika nun mati atau 3 jenis tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro ya, maka itu sempurna ya. Sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena tidak disertai dengung. Tidak disertai dengung.
Karena memang ketika huruf lam dan ra ini bertasydid memang tidak ada dengungnya, seolah-olah nun mati ini hilang. Nah, seolah-olah begini nih, ya, tanpa ada dengungnya, gitu ya. Ini misalnya saya hilangkan. Nah, gini ya, seolah-olah nun mati ini tidak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ar-ra'ahu istaghna. Ya, disebut sempurna karena memang tanpa dengung, dan ketika lam maupun ra ditasydid memang tanpa dengung, gitu ya. Nah, kemudian idgham kamil bihunnah, idgham yang sempurna dengan dengung, ya, yaitu pada huruf nun dan mim. Ya, kenapa kok disebut sempurna? Ya karena disertai dengung. Pada huruf nun dan mim memang asalnya itu berdengung kalau ditasydid, gitu ya. Yauma idzin na'imah. Nah, coba kalau kita hilangkan kan masuk itu seolah-olah tanwinnya kan hilang. Nah, kita ganti dengan seperti ini. Nah, wujuhu yauma idzin na'imah. Jadi meskipun tidak ada tanwin pun sudah berdengung. Itulah sifat asli nun dan mim yang bertasydid. Ya, sehingga justru sempurnanya itu dengan mendengungkan, gitu ya. Nah, ini idgham sempurna dengan dengung. Nah, yang ini sekarang, ya, idgham naqis bihunnah, idgham yang tidak sempurna karena disertai dengung pada huruf wawu dan ya, yang seharusnya dua huruf ini ketika bertasydid itu tidak ada dengungnya, ya, harusnya tidak ada dengungnya, tapi kok di sini malah disertai dengung, maka disebut naqis, tidak sempurna, itu ya. Tadi sudah saya beri contoh, misalnya ketika kita ganti seperti ini, ya, tidak ada tanwinnya, itu harusnya kan hanya dibaca tasydid saja. Wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, tapi ketika dia bertemu tanwin, wawu tasydid ini, ya, wawu ini bertemu tanwin, maka ada dengungnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Demikian pula ketika bertemu dengan ya, nun mati atau tanwin bertemu ya, maka tidak hanya masuk saja, tapi juga disertai dengung. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ya. Nah, ini jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami mengenai idgham naqis. Ya, kenapa disebut naqis atau tidak sempurna pada huruf wawu dan ya? Karena, ya, ini kesimpulannya, karena huruf wawu dan ya itu asalnya kalau ditasydidkan itu tidak berdengung, asalnya seperti pada huruf lam dan ro ini. Cuma kok di sini, ya, tidak menerapkan sifat aslinya, justru malah diberi dengung itu. Nah, disitulah letak kenapa disebut idgham naqis, ya, tidak sempurna. Nah, kalau ini yang nun dan mim malah justru sempurna apabila diberi dengung, karena memang asal dari nun dan mim yang bertasydid itu adalah dengung, seperti tadi kita telah pelajari di awal, ya. Ketika tidak ada nun mati, tidak ada tanwin, itu pun dengung, ya, ketika nun itu bertasydid atau mim itu bertasydid. Dan idgham dengan huruf lam dan ra, ya, itu disebut kamil karena apa? Karena langsung masuk tanpa ada dengungnya, ya. Karena memang lam dan ra yang bertasydid itu tidak dibaca dengung, ya. Demikian kira-kira pendekatan untuk memahami idgham kamil dan idgham naqis. Mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.